Hamas atau Harokat Al-Muqawamah Al-Islamiyah adalah salah satu kubu terpenting dalam sejarah perang alias konflik berkepanjangan antara Israel dengan Palestina yang sudah berlangsung sekian lama. Lantas, apa dan siapa Hamas? Kita akan bahas dalam segmen Engsu Bicara Apa hari ini. Polemik Palestina-Israel kembali memanas pada Mei 2021 ini. Korban berjatuhan akibat konflik di jalur Gaza. Bangunan dan menara 12 lantai di Gaza diluluh lantakkan roket Israel. Sejumlah kantor berita termasuk kantor Al Jazeera dan Associated Press atau AP juga menjadi sasarannya. Dilansir di Antara, Minggu 16 Mei 2021, salah satu alasan penyerangan Israel ke bangunan tersebut karena dituding bisa digunakan oleh kelompok Hamas. Untungnya sebelum penyerangan, penghuni gedung sudah dievakuasi setelah penerimaan peringatan dari Israel. Pejabat Direktur Al Jazeera, Mustafa Soak, menyatakan bahwa tujuan peledakan kantor berita adalah untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Dalih Israel menyerang jalur Gaza adalah untuk menghancurkan kelompok Hamas. Bahkan penyerangan ke gedung berita menurut Israel karena menjadi tempat persembunyian intelijen Hamas. Maka dari itu, juru bicara Israel, yakni Letnan Kolonel Jonathan Conricus, menyatakan bahwa gedung itu adalah target militer yang sah. Lantas, siapa itu Hamas? Dan kenapa Israel begitu ingin menghabisinya? Hamas adalah akronim bahasa Arab dari Harokat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, yang artinya adalah pergerakan perlawanan Islam di Palestina. Dari sejarahnya, Hamas awalnya bernama Mujamah Al-Islamiyah, organisasi underbow Ikhwanul Muslimin atau IM dari Mesir yang didirikan oleh Hassan Al-Banna. Ketika didirikan pertama kali pada 1973, Mujamah Al-Islamiyah Cikal Bakal Hamas adalah organisasi amal dan gerakan sosial untuk membantu korban Palestina yang terdampak perang Arab-Israel pada tahun 1963. Pemimpin Hamas yang pertama adalah Syekh Ahmad Yasin. Beliau adalah seorang tunanetra dan paraplegik berkursi roda, namun memiliki karisma yang kuat di kalangan masyarakat Palestina. Dana yang diperoleh Mujamah Al-Islamiyah awalnya berasal dari zakat, wakaf, dan sedekah dari sesama muslim. Menariknya, ada selentingan bahwa sokongan dana juga muncul dari Israel. Tujuan Israel turut menyokong dana untuk Mujamah Al-Islamiyah adalah sebagai tandingan untuk kelompok nasional Fatah dengan Palestina Liberation Organisasi atau PLO. Dana-dana bantuan tersebut dimanfaatkan oleh Mujamah Al-Islamiyah untuk membangun sejumlah perpustakaan, masjid, sekolah, dan menggelar program-program beasiswa. Transformasi Mujamah Al-Islamiyah menjadi Hamas berawal ketika pecahnya Intifadah I pada 8 Desember 1987 hingga 13 September 1993. Polemik ini bermula dari tabrakan truk milik Israel dengan mobil yang menewaskan 4 warga Palestina di pengungsian Jabaliyah. Dari kasus Intifada I itu, Syekh Ahmad Yasin dan 6 petinggi Mujamah Al-Islamiyah mendirikan Hamas sebagai organisasi politik dan militer. Visi dan misi Hamas adalah membebaskan Palestina dari pendudukan Israel, serta respon atas melemahnya perlawanan Fatah terhadap Israel. Tanggal 20 Agustus 1993, Yasir Arafat yang mewakili Fatah atas nama PLO dan Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel, menandatangani kesepakatan perdamaian Palestina-Israel di Oslo. Kemudian, menurut laporan yang ditawarkan oleh Guardian pada tanggal 10 September 1993, Israel mengakui PLO sebagai perwakilan sah warga Palestina, sementara PLO mengakui eksistensi Israel. Pengakuan atas Israel itulah yang ditentang oleh Hamas jauh-jauh hari. Sejak mereka mengeluarkan piagam Hamas 1988, seiring makin kuatnya pengaruh Hamas, mereka juga membentuk sayap khusus Brigade Izzuddin Al-Qassam untuk menentang Israel. Hamas dalam konflik Palestina-Israel. Sejak Hamas didirikan, mereka terus melakukan perlawanan terhadap Israel.
Misalnya melalui bom bunuh diri dengan bus pada 6 April 1994 yang menewaskan 14 orang Israel dan melukai 75 lainnya. Penculikan Kopral Israel Nahshon Waxman, bom di bus di Tel Aviv yang menewaskan 22 warga Israel, dan lain sebagainya. Akibatnya, ketika terjadi Intifada 2 pada 28 September 2000 hingga 8 Februari 2005, militer Israel menargetkan Hamas sebagai sasaran utama. Namun hingga sekarang Israel mengakui memperoleh perlawanan sengit dan belum bisa menghentikan militer Hamas. Ketika Fatah dengan PLO-nya sudah jinak dengan Israel, ternyata Hamas yang awalnya didanai oleh mereka malah berbalik arah menjadi organisasi militan penentang Israel. Kendati pemerintah Israel menyangkal bahwa mereka pernah mendanai Hamas, namun pengakuan dari mantan pejabat-pejabat Israel berkata sebaliknya. Karena itulah Avner Cohen, sejarawan dan ex-pejabat urusan agama Israel, menyatakan bahwa langkah mendanai Hamas adalah suatu kebodohan Israel di masa lalu. Hamas sebagai penyesalan terbesar saya adalah ciptaan Israel, sebuah kesalahan besar yang bodoh, tukas Avner Cohen sebagaimana dikutip dari The Wall Street Journal. Alih-alih mencoba membatasi dan mengekang para aktivis Islamis pada permulaannya, selama bertahun-tahun Israel menoleransi dan dalam beberapa kasus mendorong mereka sebagai pengimbang kelompok nasional sekuler atau Fatah. Lanjutnya, selain organisasi militer, Hamas juga menjadi kelompok politik terbesar yang menguasai parlemen Palestina. Terlebih pada tahun 2006, Hamas memenangi pemilihan umum legislatif dan menguatkan kendalinya di Gaza. Sejak 2007, Hamas menjadi penguasa jalur Gaza, serta menjadi penentang PLO dari Fatah. Logo Hamas adalah gambar kubah batu di Yerusalem dan garis besar wilayah Israel, Gaza, dan tepi barat sebagai suatu negara Palestina. Sekarang Hamas dinakodai oleh Ismail Haniyeh. Saat ini Hamas, terutama divisi militernya, dilabeli sebagai kelompok teroris oleh Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Nah, itu tadi sepenggal sejarah tentang Hamas yang bisa saya sampaikan. Saya ambil dari tirto.co.id. Semoga menjadikan pelajaran dan juga semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.